Duel mistis Datu dan Dukun Dayaik dalam Perang Tumbang Enoy. Hutan Kalimantan akhir abad ke-19 adalah dunia yang penuh rahasia. Sungai Kahayan mengalir seperti urat nadi kehidupan, membawa cerita dari hulu ke hilir. Namun pada masa itu, bukan hanya ikan dan perahu yang dibawa arus darah manusia pun mengalir. Perang antar suku Dayak berkecamuk. Penyebabnya beragam. Dendam turun-temurun, perselisihan batas tanah, penculikan perempuan, bahkan hinaan kecil yang dianggap memalukan. Di balik peperangan fisik itu, ada perang tak kasat mata pertempuran para balian dukun yang menggunakan ilmu gaib untuk menyerang musuh dari jauh. Dari sekian banyak dukun sakti, dua nama mengguncang seluruh pedalaman. Datu Ranting Langit Dukun Putih, penolong kampungnya, dipercaya mampu memanggil roh leluhur dan mengendalikan angin. Pangkal Tumbang Dukun Hitam, menguasai ilmu teluh dan pangasih, terkenal mengirim penyakit lewat media boneka jerami yang diritualkan. Keduanya dulunya sahabat seperguruan. Mereka pernah berburu, makan, dan bertarung bersama. Namun sebuah peristiwa mengubah segalanya. Suatu malam di kampung Tumbang Tambun, adik Pangkal Tumbang ditemukan mati mengenaskan. Tubuhnya membiru, matanya terbuka lebar, dan di dadanya terdapat bekas cap telapak tangan hitam tanda khas ilmu sihir tingkat tinggi. Pangkal segera menuduh Datu Ranting sebagai pelaku. Pangkal Tumbang, kau telah mengotori darahku, Datu. Aku akan menuntut balas, bahkan jika harus memanggil seluruh roh hutan. Datu Ranting, aku tidak menyentuh adikmu, Pangkal. Jangan butakan hatimu oleh amarah. Tahun 1894, para tetua dari ratusan kampung berkumpul di Tumbang Enoy. Pertemuan ini adalah upaya terakhir untuk menghentikan perang antar suku yang sudah terlalu lama menguras darah dan tenaga. Namun, kehadiran Datu Ranting dan Pangkal Tumbang mengubah suasana damai menjadi tegang. Di tepi sungai, gong besar dipukul bertalu-talu, asap kemenyan naik ke udara. Ratusan pasang mata menatap dua pria yang berdiri berhadapan, masing-masing membawa tongkat kayu tampu yang diukir dengan mantra leluhur. Pangkal memulai serangan, ia mengangkat kedua tangannya, melantunkan mantra dalam bahasa kuno, dari mulutnya keluar asap hitam pekat yang menjelma menjadi bayangan raksasa bertaring. Roh itu melompat, berusaha menembus dada Datu Ranting. Datu Ranting tidak bergeming, ia menancapkan tongkatnya ke tanah dan memanggil nama leluhurnya. Oh, leluhurku yang menjaga tanah ini, turunkan perisai langit untuk melindungi anak cucumu. Tiba-tiba, angin kencang berputar, daun-daun beterbangan, dan perisai cahaya membungkus tubuhnya. Roh hitam itu terpental, meraung kesakitan. Pangkal tidak menyerah. Ia mengambil sebuah boneka jerami kecil yang diikat dengan rambut manusia, lalu menusuknya dengan duri landak sambil berbisik. Ranting, rasakan sakit yang tak akan hilang. Datu Ranting menutup mata, tubuhnya bergetar, tapi ia meraih kendi berisi air dari sungai Kahayan dan meminumnya sambil menggumamkan mantra penyembuh. Luka itu lenyap seketika. Penduduk desa yang menonton terbelalak. Bagi mereka, ini bukan hanya duel dukun, melainkan perang antara terang dan gelap. Duel berlangsung berjam-jam, langit yang tadinya cerah berubah mendung, kilat menyambar, dan hujan turun deras. Tetua-tetua suku akhirnya maju, memisahkan keduanya. Seorang tetua tua, Datu Nyanding, bersuara lantang. Cukup, kalian berdua adalah penjaga, bukan pembinasa. Lihatlah, tanah kita sudah lelah menelan darah. Perundingan pun dimulai. Dan di pertemuan Tumbang Enoy itulah, perjanjian damai antar suku Dayak ditandatangani, mengakhiri praktik pembalasan dendam. Datu Ranting dan Pangkal Tumbang tidak pernah bersahabat lagi, tetapi mereka tidak pernah bertarung lagi. Konon, hingga kini, jika malam sunyi di tepi sungai Kahayan, orang masih bisa mendengar suara gong dan bisikan mantra seperti duel mereka belum sepenuhnya berakhir di alam roh.